Sudah 1 minggu ya kita nggak ketemu. Apa kabarnya nih? Pastinya baik-baik dan selalu sehat. Kak Deborah, apa kabarnya Kak Deborah? Baik dong Kak Dina. Baik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdiri, kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar di medley ya, dengan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Tuhan berikan pada kami yang pada saat ini dapat, dan kami boleh Tuhan berkumpul bersama-sama Tuhan untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan tolong memberkati ibadah ini dari awal sampai selesai Tuhan, dan menyertai. Kami berdoa Tuhan hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasa nih, tetap dalam sikap berdiri, kita sama-sama nih mau mengikarkan diri kita kepada Tuhan. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu kita. Yuk, sambil kita mengakui dosa kita pada Tuhan, mari sama-sama kita nyanyi lagu Dihapuskan Dosa.
Adik-adik, kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Ketika kita sedang sedih, ketika kita mempunyai sebuah masalah, Tuhan pasti akan menolong dan menjaga kita. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Kita menyanyi lagu apa, Kak Dina? Kita menyanyi lagu apapun juga yang menimpa, Tuhan menjaganya. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama dengan teman-teman kami. Kami saat ini akan mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak sekolah minggu kami. Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran serta telinga kami untuk sungguh-sungguh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami juga kekuatan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa untuk Karita yang hari ini bercerita buat adik-adik, kiranya Tuhan yang memberkati pikiran dan lidahnya serta hatinya ya Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut Karita, Tuhan yang memberkatinya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon, amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Keluaran 5 ayat 1 sampai Keluaran 6 ayat 12. Karita akan membacakannya buat kita semuanya. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?"
Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, 'Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir.'
Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Adik-adik, apakah kamu punya benda yang sangat kamu sukai ataupun hewan peliharaan yang sangat kamu sayangi? Apakah yang akan kamu lakukan untuk menjaga dan merawatnya? Pastinya kalian akan melakukan apa saja untuk menjaga dan merawatnya. Begitu juga dengan Tuhan. Dia begitu mengasihi umat Israel sehingga Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan yang kejam oleh bangsa Mesir. Tuhan mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan sebagai tandanya mereka harus beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Musa dan Harun menghadap Firaun. Musa menyampaikan pesan Allah kepada Firaun untuk membawa orang Ibrani beribadah kepada Allah. Namun Firaun menolak permintaan itu dengan berkata, "Siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Bukan itu saja adik-adik, Firaun semakin membuat bangsa Israel sengsara dengan menambah berat beban kerja paksa mereka. Orang-orang Israel tahu bahwa Musa dan Harun menghadap Firaun, dan karena itu mereka ditambahkan beban kerjanya, mereka merasa kecewa, bahkan menyalahkan Musa dan Harun. Mereka berdoa agar Tuhan menghukum Musa adik-adik. Mereka menyangka bahwa Musa telah menjelek-jelekan mereka kepada Firaun. Kehadiran Musa dianggap bukan pembebasan, malahan semakin memperburuk keadaan mereka. Karena mendapat perlakuan seperti itu adik-adik, Musa pun kembali menghadap Tuhan untuk mempertanyakan kembali maksud Tuhan mengutus Musa dan Harun. Bahkan Musa meragukan bahwa kuasa Allah sanggup membebaskan umat Israel dari perbudakan Firaun. Tuhan tidak tinggal diam dengan segala keraguan Musa tentang kuasa Allah dan juga ketidakpercayaan diri dengan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Tuhan lalu berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan membebaskan umat Israel dari kerja paksa dan perbudakan di Mesir dengan tangannya yang kuat. Tuhan ingin Musa tahu bahwa tangan yang kuat itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menampakkan diri kepada leluhurnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah kembali meneguhkan Musa bahwa Allah bukan hanya bisa berjanji, tetapi Dia adalah Allah yang setia pada janjinya. Allah ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa tangan Tuhan mampu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan menjadi bangsa merdeka. Untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir tidak mudah adik-adik. Musa harus menghadapi kekerasan hati Firaun yang tidak ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang kejam. Musa juga harus melihat bangsa Israel mengalami banyak sekali penderitaan. Dan bahkan Musa harus mengalami penolakan dari bangsa Israelnya sendiri loh. Namun Tuhan tidak tinggal diam adik-adik. Tuhan benar-benar meneguhkan Musa. Tuhan berjanji akan memberikan mereka kekuatan dan juga akan memelihara mereka. Karena mereka adalah umat kepunyaan Allah. Adik, mungkin kalian pernah merasa bahwa orang tua kalian tidak sayang kepada kalian hanya karena kalian tidak diberi handphone oleh orang tua kalian, sedangkan teman-teman kalian semua memiliki handphone. Mungkin juga kalian tidak diperbolehkan untuk bermain di masa-masa pandemik ini ke rumah teman, sedangkan kalian melihat orang tua teman-teman kalian memperbolehkan teman-teman kalian bermain. Dan banyak lagi yang menurut kalian apa yang dilakukan orang tua kalian bukan tanda bahwa mereka sayang kepada kalian. Tetapi percayalah
bahwa yang mereka lakukan adalah yang terbaik. Orang tua kalian melakukan itu karena mereka sayang kepada kalian, karena kalian adalah anaknya dan mereka mau yang terbaik terjadi dalam kehidupan kalian. Juga dengan Tuhan. Mungkin kalian pernah menyalahkan Tuhan karena memiliki teman yang senang sekali membuli kalian. Menyalahkan Tuhan mengapa kalian tidak sepintar dan sehebat teman-teman kalian yang lain. Tetapi percayalah, apa yang kalian hadapi sekarang ini, Tuhan memiliki tujuan, yaitu agar kalian menjadi anak-anak yang kuat dan tangguh nantinya. Tuhan akan memberikan kekuatan, asal kalian taat dan percaya. Jadi, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita agar kita mempercayakan diri kita dan hidup kita kepada Yesus. Bahwa kita ini adalah miliknya melalui orang tua kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau terus belajar memahami bahwa orang tua kita dan juga Tuhan begitu mengasihi kita. Dan setiap yang terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk melatih dan mempersiapkan setiap anak-anak Tuhan, termasuk kamu, menjadi anak yang tangguh dan dapat melakukan sesuatu yang lebih besar nantinya. Jadi, kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, persembahan syukur ini bagaimana caranya? Caranya kita kumpulkan di rumah. Nanti kalau ibadah sekolah minggu sudah akhir kembali, kita baru serahkan ke gereja. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Persembahan Kami. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, mari Engkau berkati persembahan ini supaya menjadi berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan berkati juga orang-orang yang mengelolanya. Tuhan berkati kami semua yang memberikannya. Tuhan berkati papa-mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa Israel, Tuhan pun juga sayang kepada kita, dan Tuhan pun juga akan selalu menjaga kita. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, yuk sama-sama kita nyanyikan sekali lagi lagu firman kita, yaitu tadi apa lagunya Kak? Apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjaga.
kasih Engkau telah berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Tuhan, tolong Tuhan sertai segala aktivitas kami di rumah maupun dalam belajar online kami di sekolah. Tuhan tolong sertai dan bimbinglah kami selalu Tuhan, dan jagalah kesehatan kami Tuhan, agar kami selalu sehat. Berkatilah juga Tuhan, agar minggu depan kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan untuk beribadah sekolah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.